Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena dialah Yesus, jalan, kebenaran, dan hidup. Haleluya.
di penghujung tahun 2020, bahwa Tuhan tetap mengasihi kita. Dia memulihkan yang menderita, yang sakit. Biarlah kita naikkan syukur kepadanya. Oh haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan syukur. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Syukur, katakan syukur. Syukur kepada Tuhan. Syukur dengan segenap hati. Syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus.
kepada Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus. Syukur, katakan dengan segenap hati kita bersyukur. Syukur kepada Tuhan, syukur dengan segenap hati, syukur sebab Dia telah beri kita Yesus Kristus. Katakan kini yang lemah, Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Yang lemah berkata, ku kuat, dan yang miskin berkata, ku kaya, karena semua yang Tuhan perbuat bagi kita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam ibadah online pagi hari ini. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu sidang jemaat, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Kami yang membaca, kami yang mendengar, firman-Mu berkata-kata dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pagi hari ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Kita akan berbicara mengenai iman yang juga merupakan bagian dari misi gereja kita. Kita akan buka firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8 yang berbunyi demikian. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Yes. Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8 berbunyi demikian. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak.
Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Nats kita terambilkan di ayat yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, ini merupakan pertanyaan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Pertanyaan Tuhan kepada diriku dan dirimu. Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di hidupmu? Adakah ia mendapati iman di hidupku? Kalau kita ganti dengan nama kita masing-masing, adakah ia mendapati iman di kehidupan Winarto? Adakah ia mendapati iman di kehidupan Bapak Ibu Saudara? Sebutkan nama Bapak Ibu sidang jemaat masing-masing. Sekali lagi ya, ketika saya membacakan ini, sebutkan nama Bapak Ibu Saudara. Adakah ia mendapati iman? Disebutkan nama Bapak Ibu Saudara. Ya. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ini pertanyaan Tuhan kepada kita pagi hari ini. Dan kita harus menjawab pertanyaan ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, sebelum saya melanjutkan firman Tuhan pagi hari ini, mari saksikanlah video berikut ini. Tahukah sahabat Erlangga, pohon endemik lokal yang sudah langka dan jarang di Indonesia? Salah satunya adalah pohon jamblang. Pohon yang memiliki banyak khasiat untuk kesehatan kita. Dan pohon-pohonnya berguna sebagai penyerapan air atau penyimpanan air. Dan buahnya berkhasiat untuk kesehatan. Di antaranya, buah jamblang dapat mencegah hipertensi, kolesterol tinggi, dan kanker. Menurut beberapa penelitian, buah ini kaya vitamin C, F, kalsium, dan magnesium. Di tempat lain, buah jamblang makin sulit ditemui. Nah, di tangan Pak Herman, pohon dan buah jamblang ini dihidupkan kembali, khususnya di wilayah Geopark Ciletuh, Kecamatan Ciamas, Sukabumi. Ini adalah buah jamblang atau juga disebut jambu keling. Ya, jambu keling ini adalah tanaman endemik lokal di berbagai tempat. Kebetulan ini kita berada di lokasi Ciletuh, Kecamatan Ciamas. Bapak Herman adalah penggiat ekosistem tanaman langka atau endemik lokal dari Forum Kader Peduli Lingkungan Hidup. Ini adalah pohon yang memang sudah langka karena kepedulian masyarakat tentang pohon langka itu sudah berkurang. Makanya ini harus disebarluaskan. Nah, upaya kami ini memperkenalkan kembali jamblang ini supaya ditanam di Geopark Ciletuh ini. Nah, manfaatnya sendiri ini banyak sekali. Pertama, ini buahnya ini kan semacam jenis jambu ya, jambu keling. Jadi kulitnya dimakan atau buahnya itu untuk darah tinggi. Untuk bijinya itu untuk diabetes. Dan juga ini untuk penahan kanker yang paling bagus. Untuk stamina juga. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana pendapat Bapak Ibu Saudara dengan video yang baru saja Anda saksikan?
Video menampilkan salah satu contoh tanaman atau pohon langka, yaitu tanaman atau pohon jamblang. Pertanyaan Tuhan yang menjadi tema kita pagi hari ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini artinya iman itu akan menjadi langka. Kalau iman sudah langka, apa yang akan terjadi? Tuhan tidak akan mendapati iman di bumi ini. Tuhan tidak akan mendapati iman di kehidupan saya, di kehidupan Bapak Ibu Saudara. Seperti halnya tanaman atau pohon langka, yaitu jamblang. Selaku kader lingkungan, Bapak Herman mengusahakan, bertekun agar tanaman atau pohon langka jamblang tetap ada dan bisa dinikmati oleh anak-anak di waktu-waktu mendatang. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, keadaan akhir zaman saat ini membuat manusia harus mempertahankan iman yang ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 24 ayat 9 sampai yang ke-14. Matius 24 ayat 9 sampai yang ke-14, dan saya lanjutkan di ayat yang ke-24. Matius 24 ayat yang ke-9 sampai yang ke-14, dan saya lanjutkan dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Matius 24 ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Ayat yang ke-24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan musisat-musisat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, akhir zaman ini akan banyak terjadi penyesatan seturut dengan firman Tuhan yang akan dilakukan oleh nabi palsu dan Mesias palsu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, pertanyaan firman Tuhan, pertanyaan Tuhan kepada kita semua pagi hari ini, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di bumi? Seperti ilustrasi melalui video, tanaman langka atau pohon langka, yaitu tanaman atau pohon jamblang yang makin sulit didapatkan. Itu merupakan ilustrasi gambaran mengenai iman yang sedang terjadi di akhir zaman ini kepada kita, orang-orang pilihan Tuhan. Dan kader lingkungan Bapak Herman bertekun mengusahakan supaya tanaman atau pohon jamblang yang langka ini tetap ada dan bisa dinikmati oleh anak-anak di waktu-waktu mendatang. Bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Tindakan apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan bertanya kepada kita semua pagi hari ini? Adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah ia mendapati iman di kehidupan Bapak, Ibu, Saudara? Adakah ia mendapati iman dalam kehidupanku? Tindakan yang harus kita lakukan
seturut dengan firman Tuhan pagi hari ini. Tindakan yang pertama yang harus kita lakukan. Mari perhatikan pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Lukas 18 di ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Saya bacakan sekali lagi. Lukas 18 ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ini artinya, tindakan yang pertama yang harus kita lakukan agar iman ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, bertekun dalam iman. Katakan bersama dengan saya, bertekun dalam iman. 3, 2, 1. Yes. Bertekun dalam iman. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, apapun yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita harus bertekun dalam iman. Itu yang Tuhan inginkan. Kita tidak meninggalkan iman kita tidak mengurangi iman kita, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang sudah mati di kayu salib, darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Iman itu ada dalam kehidupan saya, dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Kita harus bertekun, mengupayakan supaya iman tetap ada di dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan datang, Dia bertanya kepada kita, adakah iman di bumi? Kita akan berkata, ada Tuhan. Adakah ia mendapati iman di bumi? Ada Tuhan, saya punya iman. Itu yang akan saya sampaikan. Bapak Ibu Saudara menjawab, ada Tuhan, saya punya iman. Mari kita membuka surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 14. Roma 14. Roma 14. Roma 14 ayat yang ke Roma 14 ayat, mari, sudah mendapatkan Bapak Ibu Saudara? Roma 14, Roma pasal 14, kita perhatikan di ayat yang ke-22 sampai yang ke-23 yang berkata demikian. Roma 14 ayat yang ke-22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Ayat yang ke-23, tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Sekali lagi di ayat ke-23 dari Roma 14. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan Yesus, kita harus bertekun dalam iman. Iman yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi tantangan yang mengganggu kehidupan kita, iman itu harus terbukti muncul keasliannya. Iman itu harus terlihat dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Itu hanya terjadi kalau kita bertekun di dalamnya. Bertekun di dalam iman. Wow, seperti yang diupayakan oleh kader lingkungan Bapak Herman. Beliau bertekun, mengusahakan agar tanaman atau pohon jamblang sebagai tanaman langka tetap eksis, tetap bisa dinikmati oleh anak-anak di waktu mendatang. Beliau bertekun dengan segala daya dan upaya, tetap mengusahakan agar tanaman langka, yaitu jamblang, tetap ada. Mari kita bawa firman Tuhan dari Yudas, kitab Yudas pasal 1
Yudas pasal 1. Yudas hanya satu pasal saja. Kita perhatikan di ayat yang ketiga. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga yang berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan diberkati serta dikasihi oleh Tuhan, kita harus berjuang untuk mempertahankan iman. Ketika kita berjuang memang ada tantangan, ada persoalan, kita terus berjuang. Kita lakukan dari hari ke hari, berganti hari, masuk ke minggu, berganti minggu masuk ke bulan, berganti bulan masuk ke tahun, dan seterusnya. Kita harus bertekun dalam iman dengan perjuangan. Dan yakinlah Tuhan Yesus yang ada di surga senantiasa menyertai kita. Wow, Bapak Ibu sidang jemaat, ketika kita bertekun dalam iman, pasti kita akan mendapatkan, pasti kita akan disertai, dan Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dengan apa yang harus kita lakukan. Dan Tuhan akan memperlihatkan kuasa-Nya, bahwa apa yang kita perjuangkan untuk mempertahankan iman dan kita bertekun di dalamnya, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan memberikan hikmat, supaya tantangan persoalan yang kita hadapi, Tuhan memberikan jalan keluar, dan Tuhan menolong apa yang sedang kita hadapi. Persoalan kita, masalah kita, tantangan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu sidang jemaat. Tuhan Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, ketika kita bertekun dalam iman, dengan segala perjuangan kita lakukan, Tuhan Yesus yang ada di surga melihat kita dan akan menolong kita. Wow, luar biasa. Kita harus bertekun dalam iman seperti yang Tuhan ingin melihat apa yang kita lakukan, supaya apa? Ada iman dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan bertanya, kita menjawab, ada Tuhan, ada iman di dalam kehidupanku. Tindakan yang kedua, mari kita kembali ke pembacaan kita, Lukas 18. Perhatikan di ayat yang pertama. Lukas 18 ayat yang pertama berkata demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bapak Ibu sidang jemaat yang berbahagia dan dikasihi Tuhan, sekali lagi ayat yang pertama dari Lukas 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus berdoa, kita menaikkan permohonan kita kepada Tuhan, menaikkan pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita dengan tidak jemu-jemu. Itu yang firman Tuhan sampaikan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. So, tindakan yang kedua, agar ada iman di dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, bertekun dalam doa. Katakan bersama dengan saya 3, 2, 1. Bertekun dalam doa. Yes. Wow, Bapak Ibu sidang jemaat, Anda luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Bertekun dalam doa. Artinya kalau kita berdoa tidak jemu-jemu, ya berdoa bukan menjadi sekedar rutinitas, tetapi berdoa menjadi gaya hidup dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Berdoa dengan tidak jemu-jemu artinya doa bukan menjadi
hal tindakan atau perbuatan semata-mata supaya Tuhan melihat, supaya orang lain melihat, rutinitas. Tidak seperti itu. Tetapi berdoa harus menjadi gaya hidup. Kita wujudkan dalam kehidupan saya, kehidupan Bapak Ibu Saudara, bahwa berdoa itu adalah gaya hidup. Sehingga kita mampu bertekun dalam doa. Wow, itu yang Tuhan inginkan. Ketika kita menghadapi suatu persoalan, selalu ada jalan yang Tuhan sediakan. Dan Tuhan mau kita berdoa. Berdoa tidak hanya 1 kali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali. Tetapi kita harus terus-menerus berdoa, bertekun dalam doa, tidak jemu-jemu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, bertekun dalam doa. Tentu berdoa dengan iman, bertekun dalam iman, bertekun dalam doa, itu 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita bertekun dalam doa, so pasti akan kita nyatakan dalam tindakan kita, juga bertekun dalam iman. Kalau kita bertekun dalam iman, kita wujudkan, yaitu dengan berdoa. Mari kita buka firman Tuhan dari Roma 12, surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal yang ke-12. Roma 12. Perhatikan di ayat yang ke-12 yang berkata demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa. Wow, puji Tuhan. Berbahagia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita di keadaan pandemi yang sedang terjadi di seluruh dunia, termasuk negara kita. Mari kita bertekun dalam doa. Berdoa bukan menjadi hal yang rutinitas, tetapi kita harus bertekun di dalamnya. Ada waktu khusus yang kita sediakan untuk Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, tidak kepada yang lain, tidak di dalam nama yang lain, tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus bertekun di dalamnya. Ketika kita membaca firman Tuhan, kita dahului dengan berdoa. Setelah membaca firman Tuhan, kita berdoa. Kita lakukan itu setiap saat. Waktu-waktu yang kita sediakan buat Tuhan. Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, 3 kali, tetapi terus-menerus. Terus-menerus. Yakinlah, Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupanku dan kehidupan Bapak Ibu sidang jemaat. Mari kita buka firman Tuhan. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus 6 ayat yang ke-18. Efesus pasal 6. Efesus pasal 6 ayat yang ke-18 yang berkata demikian. Sudah mendapatkan? Katakan amin. Wow, puji Tuhan, haleluya. Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Mari, firman Tuhan mengajak kepada kita semua pagi hari ini untuk kita berdoa setiap waktu di dalam roh. Berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa yang kita naikkan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, kita tentu berdoa tidak hanya buat diri kita, tetapi terlebih untuk saudara-saudara seiman kita, orang-orang pilihan Tuhan. Kalau kita mendoakan mereka, yakinlah
doa permohonan kita naikkan kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan pasti menjawab. Kebutuhan Bapak Ibu sidang jemaat, untuk sekolah anak-anak kita, untuk pekerjaan kita, untuk usaha kita, untuk masa depan kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita. Apapun yang kita doakan, dengan permohonan kepada Tuhan, ketika kita berdoa untuk orang lain, orang-orang pilihan Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan kita, Tuhan pasti menjawab. Tuhan pasti memenuhkan apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, beda dengan keinginan. Apa yang menjadi kebutuhan kita kalau kita berdoa, terlebih kalau kita bertekun dalam doa, Tuhan akan menyatakan apa yang menjadi kebutuhan kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab tepat pada waktunya, sebab waktu Tuhan itu yang terbaik. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Tuhan menjawab doa kita seturut dengan apa yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, tentu di waktu yang tepat, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ini ayat yang sudah tidak asing bagi kita. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Ayat yang sangat singkat. 2 kata saja sudah mendapatkan. Kita bisa menghafalnya saat kita membacakan. Setelah itu kita mampu menghafalnya, mengingatnya. Demikian firman Tuhan, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Kita bisa langsung menghafalnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. So, kalau bertekun dalam doa, sebagai tindakan yang kedua, kita harus tetap berdoa. Apapun yang kita alami, mari kita tetap berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu tindakan yang kedua. Bertekun dalam doa. Tindakan yang ketiga, tindakan yang terakhir. Perhatikan dari pembacaan kita, Lukas 18 di ayat yang ketiga dan ayat yang ketujuh yang berkata demikian. Lukas 18 ayat yang ketiga. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Perhatikan kata selalu. Sekali lagi, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Selalu artinya dengan segenap tenaga, daya dan upaya. Ibu janda ini selalu datang kepada hakim supaya haknya dibela. Sekarang perhatikan di ayat yang ketujuh dari Lukas 18. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Orang-orang pilihannya ini berbicara mengenai orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih, tindakan yang ketiga, yang terakhir, agar ada iman di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan kehidupan saya. Berseru kepada Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, berseru kepada Tuhan. Yes. Sekali lagi, berseru kepada Tuhan. Yes. Berseru kepada Tuhan. Berseru itu apa?
Apakah berseru sama artinya dengan berdoa? Kalau berdoa itu suatu permohonan yang ditujukan kepada Allah, yang di dalamnya ada pujian dan harapan serta permintaan. Itu berdoa. Sedangkan berseru adalah, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Bapak Ibu sidang jemaat, ada kalanya kita harus berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring, menarik perhatian Tuhan. Kita bisa berseru, menarik perhatian dengan suara nyaring. Tidak perlu suara kita didengar oleh Tuhan, tetapi sebatas yang mampu kita sampaikan kepada Tuhan melalui suara kita, dengan nyaring kita berseru kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan, dengarlah doaku Tuhan. Kita juga harus seperti orang menarik perhatian dengan orang-orang di sekitarnya. Tidak juga berarti seperti itu. Memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. Artinya, seruan kita kepada Tuhan. Suara yang keluar dari mulut kita dengan nyaring didengar oleh Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah doaku. Tuhan, tolonglah aku. Artinya kita mengatakan sesuatu dengan suara yang seakan-akan suara itu bisa didengar banyak orang. Tetapi suara nyaring itu kita sampaikan khusus buat Tuhan. Berarti ada pengakuan, perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, yang kita sampaikan kepada Tuhan dengan suara nyaring. Kita menyebut nama Tuhan kita. Ya Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan Allahku, kota Betengku. Ya Tuhan sumber kehidupanku. Ya Tuhan, Engkaulah terang dunia. Ya Tuhan, Engkaulah garam dunia. Ya Tuhan, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kita sampaikan seruan kita kepada Tuhan. Apakah kalau kita tidak berseru, Tuhan tidak mendengar? Wow, Tuhan mendengar. Tapi Tuhan ada kalanya ingin mendengar surat kita. Kita memanggil, menarik perhatian Tuhan dengan suara nyaring. Artinya kita mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita panggil nama Tuhan, menarik perhatian Tuhan dengan suara nyaring. Suara kita sampaikan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang ada di dalam kerajaan surga. Menarik perhatian. Perhatikan kalimat itu, menarik perhatian dengan suara nyaring. Berseru kepada Tuhan, memanggil atau menarik perhatian dengan suara nyaring. So, ada kalanya dan Tuhan menginginkan kita melakukan itu. Ini berarti ada ucapan yang keluar dari mulut kita berupa pengagungan yang lahir dari dasar hati kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, menarik perhatian Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Engkaulah kota Betengku. Dengan suara yang keluar dari dasar hati kita yang terdalam. Dengan suaranya. Wah, Tuhan Yesus yang di surga, kita muliakan, kita tinggikan namanya. Hanya kita sebagai orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang percaya yang bisa memuji dan meninggikan namanya. Nama yang agung, nama yang mulia, nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Yeremia 33. Yeremia pasal 33. Ayat yang tidak asing bagi kita, Yeremia pasal 33. Perhatikan di ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga yang berkata demikian.
Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sekali lagi saya bacakan Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak pernah kita pahami, yakni hal-hal yang tidak Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ketahui. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mau kita berseru, menarik perhatian Tuhan. Agar apa? Agar Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Itu kata firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, sedang jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita berseru kepada Tuhan. Ada iman di dalam kehidupanku, ada iman di dalam kehidupanmu. Kita harus berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar, hal-hal yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui, hal-hal yang tidak saya ketahui, hal-hal yang tidak Bapak Ibu sedang jemaat ketahui, itu akan diberitahukan kepada kita kalau kita berseru kepada Tuhan. Berseru, memanggil, menarik perhatian Tuhan dengan suara nyaring. Itu bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, di dalam doa-doa kita. Bertekun dalam doa, bertekun dalam iman kita. Kita nyatakan bahwa ada iman di dalam kehidupanku, ada iman di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Wow. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah membaca, merenungkan firman Tuhan. Apa yang boleh kami mengerti, apa yang boleh kami pahami, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Bila segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Teman-teman pemuda dan remaja, jangan lupa setiap Sabtu ada ibadah online Youth dan GC di YouTube channel Gebis BKTV. Untuk adik-adik, setiap hari Minggu kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Growing Kids di YouTube channel Gebis BKTV. Umur panjang di tangan kanannya, tangan kirinya kekayaan. Selamat ulang tahun buat para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia, dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Sekian pengumuman di minggu ini.
saya dan tim melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur terima kasih. Di dalam akhir daripada ibadah kami pagi hari ini, Tuhan Yesus, banyak perkara yang terjadi Tuhan. Di dunia pada saat ini Tuhan, hamba mohon pertolongan-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai Tuhan. Bagi kami yang percaya kepada-Mu Tuhan, berikanlah perlindungan-Mu Tuhan di dalam pandemi pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya perlindungan tetap ada dalam hidup kami. Dan Engkau memberikan bagi kami Tuhan kenyataan dalam hidup kami ini. Dan Engkau tetap memelihara dalam kehidupan kami. Banyak orang yang pada mengeluh. Mereka memohon pertolongan-Mu. Dan kami tahu saat ini Tuhan, apabila kami telah mendengarkan akan firman-Mu, itulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Dan kami boleh tetap setia di dalam mengiring Engkau Tuhan, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan Tuhan Yesus, Engkau juga menyertai di dalam jemaat-Mu Tuhan, yang saat ini Tuhan berada bersama dengan kami dan bersama dengan Engkau Tuhan. Dan bagi yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Bapak, saatnya kami juga berdoa Tuhan, untuk gereja-Mu Tuhan, Gebis Bukit Karmel tempat ini Tuhan. Engkau senantiasa selalu Tuhan memberikan semangat di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, kami berdoa untuk komisi-komisi Tuhan. Engkau menyertai selalu Tuhan, agar tetap kami Tuhan mempunyai kehidupan di dalam kami dekat dengan Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus, apabila sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing Tuhan, dan yang berada di dalam rumah tangga mereka Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati seluruh multimedia Tuhan, dan para singer dan WL Tuhan, dan juga para pemain musik yang telah ambil bagian pagi hari ini. Engkau memakai mereka Tuhan di dalam kehidupan mereka, memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, untuk para pembela sidang juga Tuhan, maupun jemaat-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memeliharanya dan memberkati mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan apa yang mereka telah berbuat Tuhan dalam kehidupan mereka, tidak akan sia-sia. Bahkan Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan Tuhan Yesus, kami serahkan dalam akhir ibadah kami ini, dengan berkat-Mu yang penuh sukacita, selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila sebentar kami tinggalkan tempat ini Tuhan, hamba mohon Kau kirimkan pasukan malaikat-Mu. Engkau jauhkan kami dari segala kuasa panapi setan, segala roh-roh jahat, segala niat-niat orang jahat yang akan mengganggu kami. Kami pulang dengan tidak kurang suatu apapun juga. Terpujilah Engkau dari kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sekarang kita akan menerima doa berkat. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih. Terimalah berkat, limpah rahmat, anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.